Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di kamar di lantai 2, setelah Long Billy menghubungkan tangan dan kaki Long Aotian, dia juga bertanya pada Long Aotian apa yang terjadi hari ini. Long Aotian memberitahu Long Billy bahwa wanita berbaju putih dan pria berjubah emas hanya menyuruh Long Yunzong untuk tunduk pada mereka. Dengan penuh keraguan, Long Billy datang ke aula di lantai pertama, memandangi mayat pemuda berjubah emas, dan bertanya, "Utusan Tan, apakah Anda menanyakan sesuatu?" ucap dari Long Billy. Tan Yun berkata tanpa mengubah wajahnya, dia adalah seorang murid dari Enam Surga Suangong. Wanita yang melarikan diri adalah tuan muda istana dari Istana Mendalam Enam Surga, dan mereka ingin semua pembudidaya kelas 1 di Pegunungan Hukuman Surgawi menjadi boneka dari 6 Istana Mendalam Surgawi. Butuh 6 tahun bagi mereka untuk mencapai Pegunungan Hukuman Surgawi. Yang pertama memulai adalah Long Yunzong, tapi saya tiba-tiba menemukannya. Butuh beberapa dekade dengan kecepatan tinggi, dan 100 tahun dengan kecepatan lebih lambat, dan Istana Enam Surgawi yang mendalam akan kembali, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, wajah Long Billy sangat berubah, dahinya dipenuhi butiran keringat, dia membungkuk dalam-dalam untuk Tan Yun dan berkata, "Utusan Tan, tolong ucapkan beberapa patah kata lagi di depan Master Sekte Anda, dan biarkan orang-orang kuat Sekte Anda datang kepada saya," ucap dari Long Billy. Kata-kata Long Billy persis seperti yang diinginkan Tan Yun. Yang diinginkan Tan Yun adalah kata-katanya. Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengirim orang untuk duduk di Long Yunzong dia bisa tahu kapan musuh akan menyerang. Senior Long, junior ini akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Master Sekte dari Sekte saya dan mengirim seseorang untuk duduk di Sekte Anda, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, utusan Tan, ucap Dati Long Billy tampak bersemangat. Dalam hatinya, hanya dengan kultivator Huang Fu Shengzong yang bertanggung jawab, Long Yunzong dapat menghindari pembunuhan. Dia tidak khawatir, Huang Fu Shengzong akan mengirim seseorang untuk menempati sarang murai ketika dia berada di kota. Dia tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun, Long Yunzong akan berpindah tangan. Pada saat ini, ada permintaan untuk Huang Fu Shengzong, bagaimana Anda masih bisa memperlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat? Setelah bersemangat, Long Billy memandang Tan Yun, "Oh benar, saya tidak tahu mengapa utusan Tan datang ke sekte saya, mengapa," ucap dari Long Billy. "Senior Long, ayo naik ke atas dan berbicara, saya punya sesuatu untuk dimintai bantuan sekte Master Long Aotian," ucap dari Tan Yun. Long Billy dan Tuoba Yingying naik ke lantai 2 dan datang ke sofa Long Aotian. Long Aotian, yang tidak bisa bergerak di sofa, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, setiap kali Long Aotian menyempurnakan senjata kelas menengah yang terhormat adalah produk yang lebih rendah. Pada saat itu, Tan Yun mengatakan kepadanya bahwa rasio peleburan sifat es dan api dalam api sebenarnya dalam hidupnya adalah di luar keseimbangan, yang menyebabkan dia gagal dalam pemurnian. Pada saat itu, dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Tapi sekarang Tan Yun telah menyelamatkannya dan Long Yunzong lagi, dia secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memberi tahu Long Aotian bahwa ketika dia meminjam batu roh berkualitas tinggi atas namanya sendiri, Long Aotian setuju tanpa ragu-ragu. "Utusan Tan, berapa banyak yang ingin kamu pinjam?" ucap dari Long Aotian. "Aku akan meminjam sebanyak yang kamu punya." Tan Yun berkata dengan tulus, "Kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengembalikan batu spiritual menjadi 2 dalam waktu 6 bulan, ucap dari Tan Yun. "Tidak masalah." Long Aotian memandang Long Billy, "Kakek, tolong biarkan para penjaga dia kendong dari Cai Yuan Hall, ambil batu spiritual berkualitas tinggi yang disimpan oleh sekte saya dan berikan kepada utusan Tan," ucap dari Long Aotian. "Oke." Ketika Long Billy hendak pergi, Tan Yun berkata, "Long Senior, tolong juga segera kirim seseorang untuk memberi tahu semua sekte di Pegunungan Hukuman Surgawi, dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk meminta mereka datang dan berbicara. Tentu saja, saya akan mengundang mereka atas nama saya sendiri. Apakah mereka datang atau tidak terserah mereka," ucap dari Tan Yun. Long Billy mengangguk dan berkata,
Oke, orang tua ini akan membantu utusan Tan membuat undangan, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengirim mereka. Tapi utusan Tan, ketika mereka datang bersama, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 bulan, ucap dari Long Billy. Setelah itu, Long Billy pergi. 3 jam kemudian, Dia Kendong datang ke sofa Long Aotian dan menyerahkan 1000 cincin penyimpanan kepada Tan Yun. Perasaan spiritual Tan Yun menembus ke dalam cincin penyimpanan, dan ketika dia menemukan total 2 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, Tan Yun tercengang. Dia tahu bahwa Long Aotian memang orang yang pantas diajak berteman. Lagi pula, ini bukan angka yang kecil. 1 bulan kemudian, pada siang hari, Istana Long Billy, Aula Long Yun. Long Billy, Tan Yun, dan Tuo Bai Yingying duduk di kursi di aula. Sekarang Long Aotian tidak hadir dan masih belum pulih dari cederanya. Di kursi bawah dari lusinan barisan makanan dan anggur lezat di aula utama, ada ribuan penguasa sekte budidaya abadi di area tengah pegunungan hukuman surgawi. Di antara mereka ada 127 master sekte kelas 1 dari sekte kultivasi abadi. Ada 511 master sekte tingkat kedua dan 624 master sekte tingkat ketiga. Kecuali Long Aotian, yang sedang memulihkan diri, 1262 penguasa lainnya, setelah menerima undangan dari Tan Yun, semua meletakkan hal-hal penting mereka dan datang ke Long Yunzong. Meskipun para penguasa tahu bahwa Tan Yun mengundangnya atas namanya sendiri, mereka tiba sesuai jadwal. Ada 2 alasan. Pertama, karena Tan Yun merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Master Sekte lebih dari 10 tahun yang lalu, yang membawa berkah bagi Sekte. Kedua, setelah negosiasi Tan Yun dan kerjasama win-win berakhir, para penguasa bertanya kepada Tan Yun, berbagai pertanyaan yang telah membingungkan sejak lama. Tan Yun menjawab setiap pertanyaan yang dia miliki, apakah itu 4 teknik alkimia, formasi, perkakas, jimat, atau teknik lainnya. Semua master sekte yakin. Semuanya, aku akan melakukannya dulu, ucap dari Tan Yun sambil memegang gelas anggur. Tan Yun meminum semuanya. Para master sekte bangkit dari tempat duduk mereka, memberi isyarat kepada Tan Yun, dan meminum anggur roh. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, aku sudah lama mengenal kalian semua, dan aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan, ucap Dati Tan Yun. Master Sekte Yuhua dan Zong, yaitu Sue Chong, dengan ekspresi terima kasih di pipinya yang berkerut, dan berkata, utusan Tan, ketika saya berada di Huang Fu Seng Zong, Anda juga menyempurnakan resep untuk pil iblis penghancur yang ditinggalkan oleh patriark dan guru saya. Jika Anda tidak memberitahu saya, utusan Tan, untuk mengganti rumput hati iblis berusia 1000 tahun dalam resep pil dengan bunga roh pembunuh iblis berusia 1300 tahun, jika tidak, lelaki tua ini masih tidak dapat memperbaiki Zun dan tingkat tinggi. Dengan bantuan Anda utusan Tan, orang tua ini berhasil menyempurnakan Zun dan tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi Master Zun dan tingkat tinggi. Anda adalah dermawannya dari orang tua ini, kamu bisa mengatakan apa saja, selama kamu bisa. Jika aku bisa melakukannya, orang tua ini pasti akan melakukannya, bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, akumu akan menemukan cara untuk melakukannya, ucap dari Master Sue Chong. Setelah Sue Chong berkata, dan Master Sekte Sein Fu Xianzong yaitu Anling Fei Hong, memandang Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, pada awalnya, jika bukan karena bimbingan utusan Tan, saya belum pernah bisa menjadi Master Jimat Suci sampai sekarang. Utusan Tan, jika Anda memiliki perintah, katakan saja, Sekte Jimat Suci saya pasti akan membantu, ucap dari Anling Fei Hong. Setelah itu, Master Sekte lain setuju untuk membantu Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang juga bingung, mereka khawatir tidak dapat membantu hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh utusan Tan. Terima kasih sebelumnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mengundang kalian ke sini hari ini karena saya ingin meminjam beberapa batu roh berkualitas tinggi dari kalian. Tentu saja, saya akan mengembalikan semua batu roh yang saya pinjam dalam 5 bulan, ucap dari Tan Yun. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun meminjam batu roh. Hehehe. Pada saat ini, Long Billy bangkit dan berkata sambil tersenyum, semuanya, karena utusan Tan telah berbicara, kita tidak boleh sombong.
Saya, Long Billy telah meminjamkan utusan Tan 2 miliar batu roh spiritual berkualitas tinggi, ucap dari Long Billy. Untuk mengetahui bahwa ada begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, bahkan jika ada 127 pembudidaya kelas 1 lainnya, tidak akan ada lebih dari 10 jari. Segera, semua orang membuat pernyataan dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat batu roh. Oke, kalau begitu kita akan istirahat mabuk malam ini, dan besok kami akan kembali ke sekte untuk mendapatkan batu spiritual, ucap dari para master. Setelah Tan Yun tertawa, dia bersulang dengan para master sekte. Ketika master sekte mabuk, Sue Chong terhuyung-huyung dari tempat duduknya dan berkata, "Utusan Tan, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya atau tidak," ucap dari Sue Chong. "Bicaralah," ucap dari Tan Yun. "Utusan Tan, apa yang ingin Anda lakukan dengan begitu banyak batu spiritual," ucap dari Sue Chong. Mendengar ini, Tan Yun memberi tahu semua orang tentang pertempuran yang menentukan dengan Putra Suci Zhao dan yang lainnya, dan dia bersiap untuk pertarungan. Semua orang terkejut, berpikir bahwa Tan Yun akan berani bertarung dengan Putra Suci Huang Fu Shengzong. "Utusan Tan, dikatakan bahwa Putra Suci Sekte Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk Master Sekte berikutnya," ucap dari Sue Chong mengerutkan kening dan berhenti. Pada saat ini, di antara ribuan Master Sekte, kebanyakan dari mereka memiliki kekhawatiran tentang apakah Tan Yun akan meminjam batu roh, menepuk pantatnya dan meninggalkan Sekte Suci Huang Fu, dan kemudian melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun tampaknya melihat melalui pikiran semua orang, dan berkata dengan sombong, "Master Sekte Sue, Zhao Wanxia adalah putra suci, tetapi saya tidak takut padanya, karena saya juga adalah putra suci sekarang," ucap dari Tan Yun. Mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah. Di mata semua orang, ketika Tan Yun belum menjadi putra suci, dia disukai oleh Master Sekte Tantai dan bertanggung jawab untuk menegosiasikan cetak biru besar untuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan dirinya sendiri. Sekarang Tan Yun telah menjadi putra suci, kemungkinan besar dia akan menjadi posting berikutnya Master Sekte Huang Fu Shengzong. Memikirkan hal ini, semua orang ingin menyanjung makna Tan Yun, dan menuliskannya di wajah mereka, mengucapkan selamat kepada Tan Yun karena telah menjadi putra suci. Setelah itu, Tan Yun dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang tentang niat Liu Tian Xuanglong untuk menjadikan sekte budidaya abadi kelas 1 dari pegunungan hukuman surgawi sebagai boneka. Ketika semua orang mengetahui bahwa lebih dari selusin tetua Long Yunzong dibantai dan Long Aotian terluka parah, perasaan mabuk semua orang menghilang seketika, dan keringat dingin yang halus keluar di dahi mereka, dan mereka bertanya kepada Tan Yun dengan cemas bagaimana menghadapinya. Tan Yun memberi tahu semua orang bahwa, di masa depan untuk mencegah Long Yunzong dibalas oleh Liu Tian Xuanglong, Huang Fu Shengzong akan mengirim orang yang kuat untuk duduk di Long Yunzong di masa depan. Jika ada invasi dari luar pegunungan hukuman surgawi, Anda dapat pergi ke Sekte Awan Naga untuk meminta bantuan, Tan Yun berkata dengan keras, "Tapi dengarkan aku, dalam 100 tahun ke depan, kalian harus bekerja sama untuk mencegah musuh asing menyerang. Semuanya, aku tahu bahwa di antara kalian, ada banyak sekte yang terus-menerus berperang," ucap dari Tan Yun. Setelah semua orang mabuk dan beristirahat, keesokan harinya, ribuan master sekte dan Tan Yun mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke sekte untuk mengumpulkan batu spiritual. Sebelum pergi, para master sekte memberitahu Tan Yun bahwa perlu waktu untuk memobilisasi batu roh kelas atas dari sekte tersebut, dan biarkan Tan Yun menunggu kabar baik di Long Yunzong. Waktu berlalu seperti anak panah, 2,5 bulan kemudian. Awan terbuka dan matahari terbit, dan cahaya keemasan menyinari bumi. Di aula utama, 1262 raja menyerahkan kepada Tuoba Yingying cincin penyimpanan yang berisi batu spiritual terbaik. Tuoba Yingying dengan cermat mencatat jumlah batu spiritual yang dipinjam oleh setiap raja di Slip Giok. 624 master sekte kelas 3, masing-masing meminjamkan ke Tan Yun, 10 juta batu roh kelas atas, total 6,24 miliar batu roh kelas atas. 511 raja dari sekte kelas 2, setelah bernegosiasi, menyatukan semua orang untuk meminjamkan 60 juta batu roh kelas atas kepada Tan Yun, dengan total 30,66 miliar. Ratusan master sekte-sekte pembudidaya kelas 1, jumlahnya bervariasi,
hanya 500 juta, Adan yang lebih dari 1 miliar. Hanya Sue Chong, kepala Yuhua Danzong, Anling Feihong, kepala Seng Fuxianzong, Dongguo Lunyun, kepala Istana Formasi Suandao, Suan Qinghai, kepala Taisang Mozong, dan Xiang Wuchen, kepala Paviliun Tianji, kelimanya sama dengan Long Yunzong, meminjamkan 2 miliar batu roh berkualitas tinggi ke Tan Yun. Selain Long Aotian, 128 sekte kelas 1 dari Sekte Budidaya Abadi meminjamkan batu roh kualitas terbaik Tan Yun, total 109,6 miliar. Setelah Tuoba Yingying mencatat jumlah pinjaman di slip giok, dia memandang Tan Yun dan tersenyum manis, "Saudaraku, kamu telah meminjam total 146,5 miliar, ucap dari Tuoba Yingying. Iya, Tan Yun mengangguk, dan kemudian meminta Master Sekte untuk masing-masing mengambil slip batu giok kosong dan memberikannya kepada Tuoba Yingying. Setelah Tuoba Yingying menyalin catatan pinjaman, Tan Yun memanipulasi indera spiritualnya untuk menandatangani di bawah slip batu giok. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 1262 batu giok mendarat dengan mantap di kursi dari 1262 penguasa. Tan Yun bangkit, membungkuk dalam-dalam kepada para Master Sekte, dan berkata dengan tulus, "Kalian telah memberi saya begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi yakinlah, saya akan membalas budi ini di masa depan. Hari ini, 2 bulan kemudian, saya akan datang ke Long Yunzong tepat waktu untuk mengembalikan batu roh, semuanya, silakan datang," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memandang Master Sekte, dan hatinya penuh emosi. Kepercayaan ini sangat berat. Tan Yun penuh dengan harapan. Selama dia mengambil batu spiritual ini dan merayu pejabat tinggi 9 divisi Sekte Suci untuk bertaruh, pada saat itu, setidaknya di 100 tahun ke depan, dia akan dapat memberikan kontribusi pada divisi berjasa, dan Tan Yun tidak perlu khawatir tentang batu roh lagi. 3 hari kemudian, di Huangfu Shengzong, di kota Shengmenfang. Wosh! 2 bayangan, 1 ungu dan 1 hijau, melintasi lautan awan yang luas. Setelah beberapa saat, mereka ditangguhkan di atas platform kehancuran, berubah menjadi Tan Yun yang sedang berburu dengan jubah ungu, dan Tuoba Yingying, yang mengenakan rok hijau. Tan Yun berdiri di langit, menjulurkan jari dan melambaikannya dengan kecepatan tinggi di kehampaan. Tiba-tiba, kekuatan spiritual emas pucat yang kuat melonjak keluar dari ujung jari, dan di langit, itu berubah menjadi karakter raksasa-raksasa dengan 5 elemen cahaya keemasan. Selama pertempuran hidup dan mati antara Putra Suci dan Putra Suci Zhao, ribuan murid, dan penjaga toko Fang Cheng, Putra Suci ini masih duduk di sini, dan kemungkinannya masih 1/3. Murid, tetua, kepala suku, bahkan senior dari kultivasi mendalam Sekte Suci saya, semuanya bisa bertaruh. Jika saya cukup beruntung untuk bertahan hidup, batu roh akan menjadi milik saya. Jika saya mati, divisi berjasa saya akan dikompensasikan untuk Anda dalam perbandingan 1:3. Kondisi taruhan harus batu roh berkualitas tinggi. Tangan kanan berada dalam kehampaan, membentuk lintasan misterius, dan kemudian, telapak tangan kanan didorong keluar dari udara, dan formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual ditembakkan di atas 5 baris tulisan, dan kemudian, formasi itu memancarkan tirai cahaya kabur diselimuti tulisan. Dengan cara ini, dalam 10 hari, tulisan tangan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang kental tidak akan runtuh. Dalam 10 hari, masalah taruhan sudah cukup untuk menyebar ke seluruh Sekte Suci. Setelah semuanya selesai, Tan Yun dan Tuoba Yingying terbang menuju alam rahasia 30.000 mil ke timur. 2 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota menatap 5 elemen karakter emas di langit, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Persetan, Tan Yun ingin menjadi sangat gila, ini adalah peluang 1/3 lagi. Sialan. Dia idiot, jika dia bisa memenangkan kakak senior Zhao, aku akan memotong kepalanya dan berikan padanya. Ucap dari kedua murid itu. Pada saat ini, ratusan murid 9 divisi terbang di langit di atas tahap kehancuran, dan setelah beberapa saat, suara ejekan dan kegembiraan bergema melalui awan. Hahaha, Tan Yun ini masih di udara. Ini benar-benar pernyataan yang tidak tahu malu, dan dia bahkan menyebut para pemimpin senior dari 9 divisi selain divisi berjasa. Dia juga mengatakan bahwa nenek moyang kita dari 9 divisi bisa bertaruh. Ini sangat bodoh sampai ekstrim.
Sekarang, saya pikir otaknya ditendang oleh keledai. Bagaimana dengan dia? Bagaimanapun, ketika ada batu roh untuk menang, kenapa kita tidak melakukannya? Itu benar, Tan Yun memilih ribuan dari mereka, ucap dari orang-orang. Pada saat ini malam tiba. Ketika Tan Yun duduk di rumah lagi, itu menimbulkan sensasi di seluruh sekte suci. Kecuali para murid dan tetua yang sedang mundur, tidak ada yang mengetahuinya. Di mata semua orang, Tan Yun merasakan manisnya rumah terakhir kali, tapi kali ini dia berpikir lagi. Pada saat yang sama, di tanah suci jiwa binatang, kuil jiwa binatang. Seorang pria bertopeng hitam muncul entah dari mana dari kuil, dan dengan hormat menyerahkan slip batu giok dengan kedua tangan kepada seorang pria berusia 99 tahun berambut putih. Pria berusia 90 tahun itu adalah kepala jiwa dari divisi binatang dari gerbang suci yang bernama Duan Changqiong. Setelah indera spiritual Duan Changqiong menembus ke dalam slip batu giok, kata-kata, bunuh Tan Yun, hanya tertulis di slip batu giok itu. Bang! Duan Changqiong menjabat tangan kanannya, dan batu giok di tangannya menjadi bubuk. Dia memandang pria bertopeng hitam dengan mata suram, dan bergumam pada dirinya sendiri, Anda memberitahu Tuan Istana Zuge, orang tua ini tahu, ucap dari Duan Changqiong. Pria bertopeng hitam itu mengangguk dan menghilang ke dalam kuil. Duan Changqiong tersenyum ringan, untuk membunuh Tan Yun, mengapa menggunakan orang tua? Lebih dari sebulan kemudian, ketika Tan Yun bertarung dalam pertempuran yang menentukan di Menara Kehancuran, dia pasti akan mati, ucap dari Duan Changqiong. Pada saat yang sama, di aula disiplin Fang Cheng, Yuan Fengjun yang sedang tertidur di kursi goyang, dipenuhi dengan kegembiraan ketika mendengar bahwa Tan Yun berselisih 1:3 lagi. Hehehe, Yuan Feng begitu santai, apa yang terjadi dengan ini? Sangat bahagia. Pada saat ini, perubahan tawa datang ke telinga Yuan Fengjun. Yuan Fengjun tertegun sejenak, dan setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa kepala Gongsun Yang Chun dari gerbang suci dan Mai berjalan dengan mantap ke aula sila. Hei, ternyata itu adalah saudara Gongsun. Pengunjung langka, silahkan duduk, ucal dari Yuan Fengjun bangkit dan berkata sambil tersenyum. Setelah Gongsun Yang Chun duduk, dia berkata, Saudara Yuan, kamu pasti senang karena kamu duduk di sini lagi ketika kamu bertarung melawan Tan Yun dan Zhao Shengzi. Beberapa bulan yang lalu, dia memenangkanku 10 juta kelas atas batu roh. Sekarang dia duduk di pertaruhan lagi, dan saya baru saja menemukan seseorang untuk meminjam 30 juta batu roh kelas atas. Kali ini, saya akan mengambil keuntungan dan menggandakan apa yang saya hilangkan dan menangkan kembali. Sepertinya saudara Yuan, kamu memiliki banyak kepercayaan pada Zhao Shengzi, ucap dari Gongsun Yang Chun. Itu wajar, Yuan Feng memikirkan Zhao Wanxia, matanya menunjukkan persetujuan tanpa malu-malu, kekuatan muridku dapat membunuh Tan Yun dengan satu jari, ucap dari Yuan Feng. Gongsun Yang Chun mengerutkan kening, saudara Yuan, putra Tan Yun ini cukup cerdik. Untuk memastikan bahwa Zhao Shengzi aman, ada obat mujarab untuknya. Jika Zhao Shengzi kalah dari Tan Yun, Anda dapat membiarkan dia meminum pil ini dan membunuh Tan Yun, ucap dari Gongefen Yang Chun. Setelah berbicara Gongsun Yang Chun menyerahkan botol obat kepada Yuan Fengjun. Yuan Fengjun membuka botol obat dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba, untaian cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari botol obat. Dia penasaran menuangkan ramuan emas ke telapak tangannya. Dia bingung pada awalnya, dan kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia berkata dengan kaget, mungkinkah ini ramuan kuno klan emas yang telah hilang sejak zaman kuno, ucap dari Yuan Feng. Iya. Gongsun Yang Chun mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Yuan, karena Anda mengenali pil ini, maka Anda tahu itu mendominasi. Begitu Anda meminum pil ini, bahkan jika Zhao Shengzi dapat membunuh Tan Yun, maka Zhao Shengzi itu akan dihapuskan. Jadi, kamu harus mengingatkan Zhao Shengzi bahwa kamu tidak boleh mengambilnya kecuali itu adalah pilihan terakhir, ucap dari Gongsun Yang Chun. Yuan Fengjun menyingkirkan pil emas kuno, dan berkata dengan tatapan muram, itu pasti, ucap dari Yuan Feng. Pada saat yang sama, di tanah suci berjasa. Di lembah peri nomor 1, Tan Yun memanggil Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying bersama-sama. Kemudian dia melepaskan kera iblis pembunuh surgawi dan singa naga emas di tas binatang roh.
Tan Yun bereinkarnasi menjadi Kaisar Abadi Enam Surga sebagai manusia dan memberitahu semua orang tentang pendirian Istana Mendalam Enam Surga, sekte dunia tersembunyi. Tan Yun berkata dengan ekspresi yang sangat serius, aku punya sesuatu untuk memberitahu kalian hari ini. 12 dewa besar di bawah komandoku di masa lalu termasuk Dewa Naga Emas, Dewa Naga Ajaib, Dewa Hong Huang, Dewa Liar, Dewa-Dewa Surgawi, Dewa Kuno, Dewa-Dewa Roh, Dewa Mendalam Sembilan Surga, Dewa Misterius Zixia. Sekarang Dewa Singa Naga Emas dan Kera Iblis Pembantai Surga telah memperoleh warisan Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis. Dewa Gurun masih memiliki sinar spiritualitas, yang tersisa di Hongmeng. Alam Dewa sedang menungguku untuk menyelamatkannya. Ying-Ying sendiri adalah reinkarnasi dari Dewa Klan Surgawi. Yukin juga menerima warisan Dewa Kehancuran Besar, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, ekspresi keduanya terkejut, ternyata Sister Yukin telah memperoleh warisan Dewa-Dewa Hong Huang, ucap dari mereka. Sue Zian juga kaget. Tan Yun menatap ketiga gadis itu, dan kata-kata selanjutnya membuat ketiga gadis itu terlihat tercengang. Mengyi, Alkitab Nirvana yang kuberikan padamu untuk dipraktikkan adalah praktik Patriark Klan Dewa Kuno, Guru Dewa Roh Kuno, dan itu berarti bahwa kamu telah memperoleh warisannya. Dan Xiao, kamu telah berlatih 9 surga mendalam seni pedang, Anda telah memperoleh warisan Dewa Mendalam 9 surga. Adapun Zian, latihan yang Anda latih adalah Zixia Xuanshen, tahap awal kultivasi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memandang kerumunan dan berkata, masih ada jalan panjang sebelum aku membalas dendam. Dan musuhku akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi, setelah pertempuran hidup dan mati, antara saya dan lawan saya, kita harus melakukan yang terbaik, mundur dan berlari ke alam, dan berusaha untuk naik ke dunia abadi sesegera mungkin, ucap dari Tan Yun. Yah, kami semua mendengarkan Anda, ucap dari Zhong Wuxiao, Mu Mengyi dan Sue Zian berkata serempak. Baik Tuan, ucap Dati Kera Iblis Pembantai Surga, Singa Naga Emas, dan Tuoba Ying-Ying dengan hormat. Tan Yun maju selangkah, memegang Mu Mengyi di tangan kirinya dan Zhong Wuxiao di tangan kanannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, kamu dan Yukin mengikutiku, dan kamu ditakdirkan untuk menghabiskan waktu lama bertarung dengan musuh, ucap dari Tan Yun. Kedua wanita itu menggelengkan kepala, matanya penuh kerinduan, kalau begitu kamu akan membawa kami untuk membalas dendam, dan kemudian memberikan kompensasi kepada kami. Pada saat itu, keluarga kami dapat menjalani kehidupan tanpa beban, ucap dari Mu Mengyi dan Xiao. Oke, setelah Tan Yun mengangguk berat, Tan Yun memandang Sue Zian, Zian, jika kamu ingin berhenti, kakak ipar tidak akan pernah menyalahkanmu, ucap dari Tan Yun. Kakak ipar, menurutmu siapa Zian? Sue Zian tersenyum, aku tidak terlalu peduli, aku hanya tahu bahwa musuh iparku adalah musuh Zian, ucap dari Sue Zian. Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan bangga, denganmu di sisiku, itu akan menjadi asisten terbesarku. Dan tidak peduli siapa yang bereinkarnasi dari alam abadi atau alam dewa ke benua hukuman surgawi untuk berurusan denganku, aku akan membunuh mereka satu per satu. Dalam hidup ini, aku akan membuat semua musuh dan dewa yang mengkhianatiku membayar harganya dengan nyawa mereka, ucap dari Tan Yun. Saat ini masih ada lebih dari sebulan sebelum pertempuran menentukan hidup dan mati. Tan Yun berpikir bahwa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, tidak dapat menemani mereka dengan baik, jadi dia memutuskan untuk menemani kedua putrinya. Zhong Wuxiao belum kembali mengunjungi makam orang tua angkat dan ibu angkatnya selama lebih dari 10 tahun, jadi Tan Yun dan Mengyi menemaninya dan kembali ke desa pegunungan kecil tempat dia dibesarkan. Setelah Zhong Wuxiao pergi ke makam ayah dan ibu angkatnya, dia dengan enggan terbang dari desa pegunungan kecil bersama Tan Yun dan Mu Mengyi dan kembali ke Huang Fu Shengzong. Malam tanpa tidur, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Karena besok adalah hari pertempuran hidup dan mati antara dua orang suci yang hebat. Cahaya bulan yang cerah memercik di puncak gunung suci yang berjasa. Pada saat ini, hanya ada 3 jam tersisa sampai pertempuran hidup dan mati Tan Yun. Shen Subing, yang mengenakan gaun emas panjang dari lantai ke langit-langit, berhenti di puncak gunung suci, merasa sedih, sudah setahun penuh, dan ini akan menjadi pertempuran yang menentukan, dan dia tidak datang untuk melihatku.
Malam itu aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan menjauhkannya dari aula, apakah dia marah padaku, atau dia tidak mencintaiku sebanyak yang aku kira, ucap dari Sen Subing. Wosh, setelah Bir bicara. Tiba-tiba, Sen Subing merasakan hembusan angin dari kehampaan itu mengalir turun, meniup helai sutra birunya, yang meniup pikirannya yang berantakan. Maaf, guru terlambat, suara yang akrab dan magnetis datang dari belakang ke telinga Sen Subing. Guru, ucap Sen Subing berbalik perlahan, melihat sosok yang dia pikirkan, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, bahunya mengangkat bahu, dan air matanya menetes. Sen Subing merasakan kejutan di ruang di depannya, dan pada saat berikutnya, Tan Yun, mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, muncul di depannya. Tan Yun memegang pipi Sen Subing dengan kedua tangannya, dan mencium bibir merahnya melalui kerudung tipis yang bernafas seperti penyu. Mata indah Sen Subing melebar, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah telah mencapai tenggorokannya. Dia menatap lurus ke arah Tan Yun, dan dicium oleh tindakan Tan Yun yang tiba-tiba, sehingga dia lupa untuk bernapas. Dalam sekejap, itu terlihat samar-samar di bawah sinar bulan yang cerah, dan pipi harum Sen Subing dan bahkan leher salju yang ramping ditutupi dengan rona merah. Dia membuka matanya dan dicium oleh Tan Yun, merasa sedikit kewalahan. Segera, Sen Subing merasa pusing, tetapi Tan Yun mengangkat pinggangnya dan berjalan menuju Hall of Merit selangkah demi selangkah. Setelah Tan Yun melepaskan bibir Sen Subing seperti kelinci giok yang ketakutan, tetapi juga seperti domba kecil yang penurut dan gelisah, membenamkan kepalanya dalam pelukan Tan Yun. Guru. Apa yang akan Anda lakukan pada Subing, ucap dari Sen Subing. Guru ingin memberitahumu bahwa guru sangat mencintaimu, aku akan mencintaimu dengan baik malam ini, ucap dari Tan Yun sambil mencium aroma tubuh Sen Subing, melangkah ke kuil, dan muncul di kamar kerja Sen Subing. Bang! Pintu di belakangnya terbanting menutup. Tan Yun dengan lembut meletakkan Sen Subing yang lembut dan tanpa tulang di sofa, dia mencondongkan tubuh halusnya dengan lembut, dan mencium bibir merah Sen Subing dengan dominan dan berapi-api. Sen Subing menawan, dia perlahan menutup matanya, dan melingkarkan lengan gioknya di leher Tan Yun. Guru, ketika Sen Subing menemukan Tan Yun dan ingin melepas rok panjangnya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, memancarkan kilatan dia berbisik tanpa suara, Guru, apakah Anda benar-benar mencintaiku, ucap dari Sen Subing. Cinta, ucap dari Tan Yun menjawab dengan kekuatan yang nyaring. Ketika Tan Yun naik ke dadanya dengan kedua tangan, tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang sangat kuat dan bukan milik Sen Subing melonjak keluar dari tubuhnya dan menghantam dada Tan Yun. Puff! Organ-organ internal Tan Yun tampaknya tergeser, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, tubuhnya diledakkan ke langit, dan dia membuat lubang besar di atas bagian atas harta karun berkualitas tinggi dan kuil berjasa dan lenyap. Guru, ucap dari Sen Subing berteriak. Setelah Sen Subing tenang, dia melihat genangan darah di tubuhnya dan menjerit ketakutan, dan acak-acakan terbang keluar dari lubang atap. Guru, ada apa denganmu, ucap dari Sen Subing. Sen Subing melakukan bergegas ke langit dan berdiri di atas puncak, menatap Tan Yun, yang menyemburkan darah dari mulutnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.